Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kutipan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Saya Niazana sebagai pemateri pertama, rekan saya Miftahul Khairiyah sebagai pemateri kedua, dan Dani Sya'ban Maulana Cahyani sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Berdasarkan pengertian kutipan, penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis tersebut. Hasil kegiatan ini dapat berupa ringkasan atau ikhtisar. Setelah kegiatan reproduksi, penulis akan mendapatkan gambaran terhadap bacaan dan dapat memilih bahan bacaan yang digunakan dalam karya ilmiah sebagai rujukan. Pernyataan atau teori yang ditemukan dan diyakini oleh penulis dapat dikutip untuk mendukung pendapat penulis dalam menyusun karya ilmiah. Dengan demikian, definisi kutipan adalah suatu kegiatan menulis satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam menyusun karya ilmiahnya. Berikutnya jenis kutipan. Karas dalam hikmat menggolongkan kutipan menjadi dua jenis, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber asli. Adapun kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat yang diambil intisarinya saja. Dari sini dapat disampaikan bahwa kutipan langsung dan kutipan tidak langsung memiliki karakteristik yang berbeda. Berdasarkan cara pengutipannya, kutipan langsung secara utuh mengutip teks yang akan dijadikan rujukan, sedangkan kutipan tidak langsung hanya mengambil pokok kutipan atau intisari saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Miftahul Khairiyah. Saya akan menunjukkan materi tentang kutipan. Teknik mengutip berdasarkan bentuknya. Teknik mengutip berdasarkan bentuknya memiliki dua macam. Satu, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang dilakukan persis seperti sumber aslinya dan menggunakan kata-kata yang sama dengan bahan aslinya. Kutipan langsung memiliki dua pola. Satu, teks dalam tidak lebih dari 4 baris, dan yang kedua, teks yang lebih dari 4 baris. Biasanya kutipan langsung digunakan sebagai satu, rumus dan model kutipan. 2. Kutipan hukum dan peraturan. 3. Mengutip peribahasa, puisi, drama, dan perkataan. 4. Mengutip beberapa definisi bahasa yang jelas. Dan yang kelima, mengutip beberapa pernyataan ilmiah yang jika diungkapkan dalam bentuk lain, kemungkinan akan kehilangan maknanya. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengutip kalimat kembali dengan cara mengubah atau meringkas kalimat dari sumber aslinya, tetapi tidak menghilangkan makna murni dari sumbernya. Kutipan tidak langsung juga memiliki tata cara menulis, yaitu 1. Kutipan terintegritas dengan teks. 2. Jarak antara kutipan dalam ruang ganda. 3. Kutipan tidak dikutip. Dan keempat, setelah kutipan diberikan. Teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya dibedakan menjadi dua. 1. Catatan tubuh atau body note. Catatan tubuh adalah catatan khusus yang diletakkan tepat setelah sebutan kutipan yang hendak diberi catatan, dan biasanya ditandai dengan tanda kurung. Body note juga memiliki 3 unsur, yaitu nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Yang kedua, catatan kaki atau footnote. Catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setelah lembaran akhir bab sebuah karangan ilmiah.
Catatan kaki berfungsi untuk memberikan keterangan dan komentar serta menjelaskan mengenai sumber kutipan. Catatan kaki juga memiliki beberapa unsur, yaitu 1. Nomor petunjuk, 2. Nama pengarang, 3. Judul karangan, 4. Data kepustakaan, dan yang kelima, halaman. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan kepada kawan-kawan saya sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu kiat-kiat mengutip. Yang pertama, menerangkan kutipan. Penulis dituntut membahas kembali kutipan yang telah ia kutip supaya nggak ada yang salah. Yang kedua, memperkuat gagasan. Nah, ini untuk memperkuat gagasan yang ditulis sama penulis atau pendapat yang ditulis, pakai kutipan supaya perkuat gagasannya. Yang ketiga, menyimpulkan kutipan. Nah, kutipan tersebut harus satu konsep sehingga dapat melakukan penyimpulan. Nah, ya itu. Yang keempat, membandingkan kutipan. Penulis dituntut untuk mengidentifikasikan perbedaan yang ada, supaya tahu perbedaannya. Fungsi kutipan tuh ada banyak. Nah, ini kita yang ada di sini dulu. Yang pertama, pandangan yang akan diuraikan fungsinya. Yang kedua, penguat atau pendukung pendapat penulis. Supaya kalau ada yang nanya, ini kutipan dari Bapak ini. Nah, itu supaya yakin mereka kalau itu benar. Yang ketiga, pembandingan. Bandingkan nanti. Yang keempat, dikoreksi atau ditolak. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh kami barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.